Pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di pagi hari ini kita akan ngobrol santai teman-teman. Tapi di pagi hari ini agak berbeda. Kalau kemarin-kemarin saya di Jogja cuacanya panas banget. Pagi hari ini teman-teman saya lagi nongkrong di Puncak ya, di area Cipanas di Bonteng, di jalan. Ya, sambil nongkrong nih, ngerasain cuaca dingin, adem banget nih pagi ini ya. Sekitar jam 7 ya, ini dingin banget sini teman-teman. Jadi seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman, masih seputaran politik praktis negara kita yang memang konstelasinya semakin hari ya semakin meningkat nih menuju Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini memang ketika konstelasi politik itu meningkat ya, kita semakin banyak melihat banyak konten-konten di media sosial gitu kan, dan kebanyakan konten-kontennya bersifat agresif menyerang salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Kadang konten tersebut juga terkesan kasar gitu kan, bahkan kadang-kadang ada hinaan dan berita-berita bohong. Saya bilang berita bohong di sini karena memang berita yang dikeluarkan itu sebenarnya faktanya juga nggak seperti itu gitu kan. Yang memang sudah dikemas demikian rupa oleh yang membuat konten tersebut, sehingga konten tersebut sangat menarik dan kadang-kadang menarik dan membuat kita penasaran untuk nonton gitu kan. Walaupun sebenarnya isinya nggak bermanfaat kalau menurut saya gitu kan. Tapi memang betul-betul kemasannya itu betul-betul menarik gitu kan. Menarik di sini kan kadang-kadang dari judulnya juga memancing emosi kita gitu kan. Memancing emosi kita sehingga timbul rasa ingin tahu kita untuk menonton konten tersebut gitu kan. Dan saya juga merasa aneh memang berbagai cara ya gitu kan. Berbagai cara dan konsep untuk memancing kita untuk menonton konten-konten tersebut kan. Yang justru biasanya yang menonton adalah orang yang nggak suka sama konten tersebut kan. Contohnya saja saya sendiri gitu kan. Saya sebagai seorang yang simpatik atau simpatisan Anies Baswedan, walaupun saya nggak kenal sama beliau, nggak kenal sama saya gitu kan. Saya selalu bikin konten ketika saya ada waktu, membuat video-video tentang dukungan saya kepada beliau dan menceritakan tentang fakta-fakta yang faktual tentang beliau, informasi yang benar tentang beliau gitu kan, kemudian hal-hal positif tentang beliau gitu kan. Kemudian saya berusaha untuk membagi konten saya ke beberapa grup di media sosial yang saya pikir itu adalah kumpulan orang-orang yang memang simpatik ataupun relawan ataupun orang-orang yang mendukung beliau gitu kan. Bisa kita lihat dari judul grup-grup tersebut. Dan saya kemudian merasa aneh karena kemudian kok malah video-video saya yang mendukung beliau malah nggak diloloskan, ditolak sama grup-grup tersebut kan. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika saya masuk ke grup tersebut yang notabene sebenarnya kan yang ada di grup tersebut umpamanya grup yang ada anggota-anggota grup tersebut adalah orang-orang yang memang simpatik ataupun simpatisan Anies Baswedan gitu kan, contohnya gitu kan. Tapi ternyata konten-konten yang disebar di grup tersebut yang diloloskan oleh adminnya adalah konten-konten yang menyerang Anies Baswedan, kadang-kadang berupa hinaan yang sarkasme ataupun kemudian isu negatif tentang Anies Baswedan gitu kan. Saya ngerasa aneh gitu kan, adminnya kok seperti itu kan. Dan kemudian otomatis anggota-anggota grup yang memang sejatinya adalah para orang-orang yang memang simpatik, orang-orang yang simpatis ataupun orang-orang yang memang mendukung Anies Baswedan terpancing karena memang kadang-kadang dari judul, dari kata-kata yang kemudian gambar yang ada pada thumbnail daripada konten tersebut memancing emosi gitu kan, memancing rasa ingin tahu kita gitu kan. Dan kadang-kadang kita kesel, kemudian kita terpengaruh, kemudian kita nonton kan. Dan seperti ini kayaknya memang sudah dikemas secara tersistem teman-teman. Karena ketika teman-teman tahu gitu kan, sebetulnya proses konsep kita kemudian berpikir gitu kan, itu sebetulnya sama prosesnya ketika kita
makan ya, kondisi makan. Ketika kita makan, jadi tubuh kita ini kan butuh nutrisi, kemudian kita makan makanan, dan makanan itu kadang-kadang ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Dan ketika kita makan makanan yang sehat, makanan yang baik, gitu kan, makanan yang bersih, tentunya akan membuat tubuh kita sehat, gitu kan. Sama proses berpikir kita pun seperti itu, konsep berpikir kita. Ketika kita itu untuk proses berpikir kita mendapat asupan dari luar, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu sebetulnya akan membentuk konsep berpikir daripada berpikir kita kan. Nah, ketika kemudian kita terpapar terus menerus kepada hal-hal tertentu, berita-berita bohong, isu negatif, gitu kan, hujatan segala macam, pertama kita mungkin nggak suka, tapi lama-kelamaan ketika proses itu, sugesti itu kita nonton terus videonya, tampaknya itu seperti sugesti yang disampaikan terus menerus, gitu kan. Dan lama-kelamaan kita yakin pasti teman-teman juga akan menikmati konten tersebut, gitu kan, walaupun asal muasalnya nggak suka. Karena ada pepatah Jawa yang bilang cerita witing tresno jalaran kulino, gitu kan. Cinta itu kemudian kesenangan itu tumbuh karena terus menerus, gitu kan. Sampai dikatakan bahwasanya kemudian kalau ada tetesan batu, gitu kan, kalau terus menerus, gitu kan, ketika dia jatuh menaik batu, ketika tetesan air yang jatuh ke batu, kalau terus-terus juga batunya bisa berubah. Nah, hal ini seperti ini memang udah disusun, dikonsep oleh para pembikin konten video yang memang menyerang Anies Baswedan, memang dikonsep sehingga bisa akan memancing para pendukungnya, orang-orang yang asal muasalnya adalah simpati kepada Anies Baswedan, kemudian penasaran untuk menonton video tersebut kan, dan itu diproduksi terus. Nah, ketika kita beri kesempatan pikiran kita untuk menonton video itu akan berulang-ulang, seperti proses sugesti yang disampaikan terus menerus. Ketika sugesti itu suatu berita, bahkan event beritanya itu kita nggak suka, beritanya juga bohong, berupa fitnah, tapi ketika disampaikan terus menerus, gitu kan, dan pikiran kita mendapat sugesti itu secara terus, secara berulang, gitu kan, akan suatu ketika akan timbul kemudian kita menikmati konten tersebut kan, merasa nyaman dengan konten tersebut, dengan berita tersebut, dan lama-kelamaan itu akan merubah pola pikir kita, dan suatu ketika pada puncaknya kemudian kita akan menganggap berita bohong ataupun fitnah tersebut sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu teman-teman, saya sebagai simpatisan Anies Baswedan berpesan sama teman-teman, kalau ada yang berita ataupun konten video yang seperti itu, jangan pernah kita kasih panggung, jangan pernah kita respon kan. Nggak perlu kita komen-komen, nggak perlu kita tonton. Yang perlu kita tonton adalah konten-konten yang memang mendukung, memberikan informasi yang benar, kemudian fakta-fakta yang benar tentang Anies Baswedan, gitu kan. Sehingga apa yang masuk ke pikiran kita adalah berita-berita positif tentang Anies Baswedan, gitu kan. Makanya benar, Anies Baswedan itu sangat cerdas, gitu. Tahu tentang karena beliau selalu mengatakan kalau itu tentang gosip, gitu kan, nggak perlu direspon, gitu kan. Kalau voice memang hal-hal yang positif direspon, nggak perlu kita kasih panggung, nggak perlu kita kasih komen, nggak perlu kita lihat, cuekin aja teman-teman. Karena itu memang kayaknya memang sudah dikonsepkan, memang sudah disusun secara sistematik untuk mempengaruhi orang yang asal muasalnya memang simpatik dan dukung Anies Baswedan. Mereka kayaknya juga memang sudah secara sistematik dan kemudian sudah terstruktur ya, dan diproduksi masif secara bergelombang, secara terus menerus, gitu kan. Nah, tetap saya kemudian berharap agar teman-teman pendukung Anies Baswedan, simpatisannya, relawannya Anies Baswedan, agar waspada tentang hal-hal seperti ini, dan kemudian untuk tidak pernah merespon ataupun memberi panggung. Kalau kita ngasih komen itu sebenarnya memberi panggung untuk mereka, gitu kan. Nah, itu teman-teman, pesan saya kepada teman-teman saya, sedulur Anies Baswedan, sahabat Anies Baswedan dimanapun berada. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam seduluran buat sahabat-sahabat saya, sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun berada. Ayo, atur nuwun.